Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi 'ala 'arsy istawa wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Bapak Ibu, para peserta calon pembimbing dan pendamping haji dan umroh, semuanya yang kami muliakan, yang kami hormati. Yang pertama, mari Bapak Ibu kita semuanya syukuri. Bersyukur tidak boleh berhenti ya, karena memang Allah tidak pernah berhenti dalam sedetik pun ya, sehingga bersyukur setiap saat menjadi sebuah keniscayaan. Kita syukuri alhamdulillah bahwa kita semua sampai detik hari ini, siang hari ini, kita masih diberikan umur panjang dan insya Allah sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Saya di sini tentu tidak bermaksud Buya Segoro ya. Ini Bapak Ibu ini sudah orang alim-alim dulu maksudnya ya. Di sini ini cuma formalisasi. Ibaratnya itu wis pinter SIM, kira-kira gitu ya. Pengen bisa punya SIM sehingga legal formalnya bisa terpenuhi sebagai para pembimbing dan pendamping haji dan umroh. Mudah-mudahan dulu semua ya Pak ya. Amin. Ya ini kalau dalam konteks istilah studi Islam ini istilahnya syariatnya. Ya, syariatnya betul SIM punya harus sertifikasi dari dulu supaya bisa dapat sertifikasinya ya. Supaya apa itu legal formalnya terpenuhi ya. Syariatnya juga begitu ya. Kita berislam ini butuh syariat ya. Di samping di dalam dibalik syariat ada hakikat kan gitu. Hakikat tanpa syariat tidak bisa. Tetap ada syariatnya dulu, tapi juga jangan berhenti di syariat, masuk lebih dalam lagi sampai ke hakikatnya. Nah, saya kira Bapak Ibu di sini juga sama ya. Ini adalah dalam rangka syariatisasi, harus punya sertifikasi ya. Tapi di balik sertifikasi adalah profesionalisme hakikatnya ya. Bagaimana membimbing, mendampingi para jamaah dengan yang terbaik, tentunya harapannya begitu ya Pak ya. Dan ini sejalan dengan sabda Nabi ya. Innallaha yuhibbul mu'minal muhtari idza 'amila 'amalan atqana. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang mukmin ya, yang apabila dia bekerja secara profesional. Nah, saya kira Bapak Ibu ini adalah juga dalam konteks amal sholih ya. Lalu hari ini kita semuanya belajar bersama bagaimana kita menjadi para pembimbing pendamping haji umroh yang baik, tentunya baik dunia dan akhiratnya. Baik, saya hari ini sedikit bicara tentang maqasid. Maqasid itu istilah lain falsafahnya. Dan ini penting Pak Bu ya. Kebetulan Pak Dokter saya menekuni tafsir maqasid ya. Jadi ini yang sedang saya kembangkan. Maka ini teori ini atau paradigma maqasid ini bisa terus dikembangkan di berbagai isu termasuk di dalam maqasid itu adalah tujuan, jamak dari kata maksud ya. Atau boleh juga diterjemahkan filosofinya, intisarinya. Nah, syariat saja ada maqasidnya Bapak Ibu. Maka kita mengenal kalau belajar usul fikih ada istilah maqasidus syariah. Ada tujuan-tujuan syariat yang ingin dicapai. Kenapa kok ada perintah sholat? Kenapa ada
maqasid yang paling dipegang itu namanya Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi di abad 8 dari Maroko ya, lamanya. Tetapi praktek keberislaman sesungguhnya yang dipraktekkan Nabi, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, salafus saleh itu mengacu juga kepada praktek maqasid, kebertujuan, kebermaksudan. Saya sedikit kasih contoh Pak. Dulu zaman Nabi nggak ada teori maqasid, nggak ada. Ini kan teori keilmuan, tetapi praktek keberislamannya Nabi, keberhajiannya Nabi sudah maqasid. Makanya kemudian misalnya Nabi mengatakan ya min birril hajj, di antara tanda haji yang mabrur ya apa? Tibul kalam, harus bagus tuturnya. Wong wis haji bolak-balik wis seneng misuh ini haji yang tidak maqasidiyah karena di balik praktek haji ada pendidikan karakter, ada pendidikan akhlak kan gitu ya. Fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj kan itu. Nah, Nabi misalnya dalam sholat ya. Nabi sudah mempraktekkan maqasid. Di antara maqasidnya sholat apa? Memiliki kedamaian, ketenangan. Kalau Nabi sedang galau itu apa? Bilang ke Bilal, arifni ya Bilal bis sholat. Tolong saya istirahatkan, saya nyamankan saya dengan sholat. Jadi sholat di antara maqasidnya memang untuk sakinah, untuk ketenangan, untuk kenyamanan secara spiritual, secara mental ya. Dan itulah di antara juga yang dipraktekkan bagi Nabi. Haji juga begitu, mimpiril hajj tibul kalam. Kemudian apa? Wa ifsya'us salam, menebar salam, perdamaian. Itu nilai hajinya ya, maqasidnya harus bisa hidup damai, bukan sekedar mengucapkan salam bil lisan, tetapi tentunya tindakan, kebijakannya, perilakunya, sikapnya kalau bisa membuat damai di dalam kehidupan kita baik personal maupun sosial. Kemudian yang ketiga apa? Ini di antara maqasidnya sebelum saya masuk ke yang lain nanti ya. Apa? Wa it'amut ta'am. Ini simbol kedermawanan. Ya. Jadi kalau sudah haji, upayakan berusaha untuk bisa lebih dermawan. Karena apa? Di antara maqasid yang ingin dicapai sebagai seorang, sampai ada istilahnya. Orang ini baku kalau dermawan, katakanlah perilakunya mungkin kurang tidak semuanya masih dilindungi karena kedermawanan. Sebaliknya meskipun mungkin dia itu sujudnya luar biasa, tahajudnya luar biasa, puasa Senin Kamis, tapi nek bakilnya pelit itu dirasa yang terus ya Bang. Bahkan orang bakil saja dibenci oleh orang yang bakil. Orang bakil saja membenci orang bakil gitu kan. Nah ini penting ya, catatannya. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami berkenan. Nah saya ini pertama Bapak ya, itu tadi saya menyinggung bahwa syariat itu ada maqasidnya, ada yang ingin dituju ya. Dan ini sangat penting dipahami supaya kita tidak terjebak kepada ritualitas semu tanpa mengetahui maqasid tujuannya ya. Haji umrah di antaranya yang saya coba lihat dan beberapa referensi yang saya baca dari bukunya Muhammad Iqbal, dari buku tentang maqasidul haji, kemudian dari bukunya Syekh Hussein Nasr dan juga di beberapa ayat Quran. Pertama, sebenarnya di balik kita haji umrah itu ada talqin, peringatannya, latihan kematian ya. Ingat mati. Mungkin Bapak Ibu bertanya, ngapain sih orang kok disuruh ingat mati? Oh ini resep hidup selamat dunia akhirat kalau orang masih ingat mati dengan pemahaman yang terus. Karena orang yang ingat mati akan lebih berhati-hati ya. Sehingga Nabi mengatakan, perbanyaklah kalian untuk mengingat dia mati ya.
Bahkan mengatakan apa? Kafa bil mauti wa'idun. Cukup kematian menjadi nasihat. Saya kalau pas diminta mengangkatkan jenazah itu Pak Dr. Sakiratnya, saya bilang sebenarnya nggak perlu tausiah. Ini loh fenomena kematian saja sudah cukup menjadi pembelajaran kita semua Bapak Ibu. Bagaimana? Coba orang kalau sudah meninggal yang tadinya gagah, cantik, rupawan, sudah nggak seperti dulu lagi. Suaminya yang katanya ini sehidup semati menemani sudah meninggal, juga berani sampai masuk kuburan ya. Yang tadinya mungkin gagah, perkasa, berpengaruh kalau sudah terbulai lemah tanpa nyawa di situ, disitulah kemudian menyadarkan ya pentingnya orang kalau ada lembah mana ya tidak boleh adukan adikku ya, kemeliti misalnya kan. Nah itu bisa panjenengan lihat Bapak Ibu, kita lihat bersama latihan kematian itu pakai simbolik meaning ketika memakai pakaian ihram. Dalam antropologi agama itu bahwa ritual itu ada simbolik meaningnya, ada makna simbolisnya Pak. Nah, ihram itu seperti orang mau meninggal dunia kan cukup 2-3 helai pakaian ya. Dan yang kedua di balik ihram ada pesan apa? Egalitarianisme. Yang jenderal sama yang lokal, yang pejabat dengan rakyat. Jadi itu membuka topeng-topeng yang selama ini menyelimuti kita harus lepaskan. Pak Dr. Sakira yang punya gelar dokter di sana tidak semua membawa. Saya tidak penting gelar itu, semua ketika kita sudah menghadap labbaik Allahumma labbaik, nahnu ibadullah, kita ini adalah kaula di panjenengan ya Allah. Kesadaran untuk membuka topeng yang seringkali menyebabkan orang lupa diri dan lupa daratan sebenarnya ada dalam pembelajaran ekonomi kita. Ya, di situ pakaian ihram ini sambil mengandung pesan pesan layaknya pakaian manusia mati. Itu sebabnya ketika kita haji kita lewatkan juga anak istri yang ditinggal kalau yang masih nggak bawa istri, keluarga, jabatan, rumahnya ditinggal. Itu latihan di balik haji dan umroh ada latihan mengingatkan tentang kematian. Jadi identitas-identitas yang sering dipakai untuk menyembunyikan dan menutupi kepalsuan kita lepaskan dengan ikhlas. Baik, lanjut. Oke, yang kedua, sebagai tamu Allah, panjenengan ini pembimbing dan pendamping para jamaah. Sesungguhnya tuyul Rahman. Tuyul jamak dari kata toyib, tuyul. Kita tentu ingin menjadi tamu yang baik ya Pak ya. Bapak asli mana Pak? Sekali Pak. Wah ini penerbangannya mahal ini. Liburan Pak ya? Liburan kan mahal Pak ya? Tiketnya mahal. Masya Allah. Mudah-mudahan pahalanya lebih banyak Pak ya. Tuyul Rahman. Kalau kita ingin menjadi tamu yang baik, tentunya kita sopan kan? Ya, kepada Allah. Ya. Kalau kita menjadi tamu yang baik, maka Allah pun akan memuliakan. Jadi tamu yang baik kan selain tidak menyukai, bahasa Indonesia menyukai. Orang pengajar lagi Pak Dokter. Kita sopan atau ibadah majid tamu itu ibadah apa kata tuan rumahnya ya. Tapi percayalah Bapak Ibu, tamu-tamunya Allah yang baik pasti dijamin oleh Allah Subhanahu. Sebabnya kita disuruh adab di sana ya. Tidak boleh emosi. Itu saya Bapak Ibu saya juga punya pengalaman ya. Ketika menghadapi orang-orang di luar Indonesia kadang-kadang ngobrol gitu ya Pak ya. Ya kita hanya harus betul ya. Saya menekong Indonesia
Anda min Indonesia, nah, Anda min Indonesia, ahsanun nas fil ardi katanya. Orang terbaik di muka bumi ini. Itu siapa orang Saudi ya, orang-orang Arab kalau lihat jamaah Indonesia ini ya, kita bersyukur Bapak Ibu masih bisa menjaga simat kita atau khosisah kita ya. Jadi ibadah di rumah mengingatkan sebagai tamu Allah, nuyuk rahmah ya, kita mampu menjadi tamu yang baik dan sopan sehingga tuan rumahnya insya Allah akan ridho dan senang. Sebagai tamu yang baik insya Allah pasti akan disambut dan dimuliakan. Doa-doanya, permintaannya akan diijabah oleh Allah Subhanahu. Nah, ini sekedar pengalaman saya pribadi juga ada, pengalamannya jamaahnya teman saya ada. Bagaimana nanti bisa sampaikan ke sama Nek dulu mau nangkon dulu sing ape-ape. Ampun dulu sing kuat. Gimana ada Pak doa yang kurang ada? Satu, ini pengalaman teman kesamaannya teman saya. Kisahnya ini doa. Ya Allah, mudah-mudahan setelah pulang haji ya saya nanti bisa beli mobil meskipun mobil bekas. Ternyata betul Pak. Pulang haji bisa beli mobil bekas. Teman saya itu naik mobil mogok ya, acara mogok macet lagi. Gak dicolek teman saya sampai dulu keliru doanya. Kenapa doa sama Allah kok nyambung gitu loh? Kok minta yang baru gitu kan ya? Wah Allah maha kuasa kan dia ya. Doanya pakai ada klausulnya meskipun bekas gitu loh. Itu satu Pak. Cerita yang kedua yang agak apa menakutkan dan mengharukan juga. Jadi ini ceritanya ini fakta ya. Jadi suami istri itu haji. Ini penting juga buat cerita tidak kamu sepahaman Pak. Suami istri haji. Suaminya sakit Pak. Sakitnya Pak itu. Tapi karena harus mumpung di Arafah, tetap di bawah. Pakai kursi roh, bahkan ditanduk kita nggak sampai sakit. Suaminya nggak sakit. Lalu istrinya itu doa ini kepada Allah waktu di Arafah itu kan khairul doa Arafah. Khairul doa Arafah. Sebaik-baik doa di Arafah. Dia itu bertanya sama Allah begini, ya Allah sembuhkan suami saya. Dia masih punya banyak kemungkinan. Kalau mau cabut saya saja, nantang kamu ya. Ternyata subhanallah yang terjadi waktu dia doa dengan kuat tenaga semaksimal mungkin doa. Lalu suaminya sadar Pak, dibilang nih istrinya gini, ibu alhamdulillah suami ibu sudah mulai simat. Sampai sebelumnya bilang alhamdulillah, lalu dia sujud dan itu sujud yang baik. Mau meninggal dalam keadaan sujud. Kenapa? Ya tapi ini semua sudah Allah ya. Jadi umpama dia mungkin doanya tidak seperti bisa jadi lain juga ceritanya kan? Ya Allah sembuhkan suami saya dan juga sehatkan saya kan itu. Sehingga masih bisa pulang balik. Yang kedua ini, yang ketiga ini cerita yang ketiga Bapak ya. Cerita yang ketiga itu agak aneh Pak. Tetangga saya Pak sebelum saya pindah ke Pondok Gede Pak. Dia itu haji sendiri Pak, kalau istri. Di sana itu kok terpikir dengan poligami Pak. Astagfirullah. Kayak sempat itu. Ya mungkin tahu temannya pada gandeng istri ya sendirian gitu kan. Ya Allah kok saya diberi kesempatan untuk poligami. Mohon maaf kalau Bapak Ibu ada yang poligami, mau itu apa jenengan? Singkat cerita, akhirnya ada salah seorang jamaah itu ngipil sudah ada tanda-tanda mau senang. Ya. Dia sedih mau pulang, nanti kalau pulang bisa perang hukum dengan dia. Akhirnya Pak, ya tenang kalau sakit dulu mulai cabut doanya. Jadi minta dicabut supaya bisa jadi Cemen. Iya kalau doa kan ngasih doa yang terbaik, kita yang kalau
saya sederhananya apa? Pada pertanyaan ya Bapak Ibu semua, waktu 2005 saya haji dapat hadiah haji dari Kedutaan Saudi gara-gara nemenin dosen di wasilahnya, nemenin dosen Saudi 4 tahun ngajar ilmu qiraat gitu ya, ilmu Quran, dan dia tahu rumah saya waktu di Pondok Gede itu memang sebelum di Pondok di Surawajan bukan ya. Ya rumah, tahu rumah saya jelek lah ya, rumah saya 54 meter. Anda bin Zumba bin Fuqara nggak mau mikir ya kan. Tanya sampai gajinya berapa jadi dosen? Waktu itu gaji dosen seingat saya gaji berapa? 1.500.000. Ya kamu 1.500.000 bisa hidup katanya. Anakmu berapa? Anaknya 2 saya waktu itu. Bilang gitu kan. Nah singkat cerita ini ya, singkat ya. Ada pengalaman menarik. Saya pada bulan Ramadan dibimbing oleh Allah tahu apa saya kira bahwa saat ini apa saya usul ini tahu apa kalau mau haji saya nggak punya uang, seminggu berikutnya kurang lebih ya saya pas PPK ditelepon oleh Ustaz Anjana ya, anda tulis anda hajar anak duit lagi mafil duit gitu. Saya suka tapi nggak punya duit gitu. Makin terus ya, tidak punya uang itu. Lalu dia bilang apa? Akhir minatua yang Ustaz banyak doa lah sampai ya. Satu hal ya, saya ingin misalkan kalau bisa singkat cerita, yaitu kemudian kami ada ujian yang kita singkat cerita anak saya yang ketiga itu meninggal. Tapi pas dikubur tadi mas saya ditelepon kalau bisa ya. Alhamdulillah. Nah waktu haji itulah saya doa Pak. Waktu ya Allah mudah-mudahan di bulan haji rumah saya bisa saya sholat, saya bermimpi juga semua orang berkata mau tapi ingin rumah kok ada jalan-jalannya yang kritis nyawa rumah rupanya bagus, rumah saya jelek. Setiap orang tanya gimana alamatnya Pak Mustaqim, nanti pokoknya apa pada rumah bagus, rumah saya belakang. Betul Pak, tidak lama kemudian itu laku 45 juta saya beli dekat rumahnya Pak Sakiran. Ya, alhamdulillah sekarang jadi warga dan bertetangga dengan Pak Sakiran. Dijabai banyak Pak ya, alhamdulillah. Maka sekira Bapak Ibu buka kesimpulannya, upaya sebaik-baiknya, kebaikan buka putrinya, kebaikan masa depannya, kebaikan dunia akhirnya. Jadi tamunya Allah. Yang baik insya Allah doa-doanya kita. Lanjut. Nah, yang paling penting ini ya buat jamaah Bapak Ibu untuk kita semuanya kita jangan lupa selalu tasdidun niyah wa tahsinun niyah, memperbarui niat dan memperbaiki niat bahwa kita haji dan umrah itu bahasa Quran apa? Walillahi 'alan nasi hajjul bait, karena Allah. Ya, hajinya dalam rangka karena Allah mencari itu, bukan karena pengen disebut sebagai Pak Haji atau Haji. Ya, jadi saya Bapak Ibu kita semuanya juga perlu mendorong sama kita yang tadinya mungkin belum hafal Quran, disuruh menghafalkan Quran. Yang tadinya mungkin pengetahuan keagamaannya masih kurang, didorong untuk belajar. Disitulah sebenarnya di balik gelar haji juga ada maqasid. Ya kalau kita tarik kepada sejarahnya dulu, orang-orang Indonesia haji dikasih gelar haji karena ada peningkatan intelektualitas dalam hal pengetahuan agama. Mereka ke mondok sambil tunggu kapalnya saja Pak. Mondok nanti pulang, mereka akan menjadi guru-guru ya, kiai-kiai ulama-ulama di pesantren. Kita namanya Ashabul Jami. Makanya sebenarnya ada penurunan di bawah. Kalau dulu orang-orang Indonesia Nusantara ke sana itu menjadi ulama, kita segera tuh ke sana kita kan Nah ini kritik historis Pak ya. Baik, oke. Oke ya, jadi niat itu penting, niat dan ittiba Rasul ya, ittiba Rasul. Ittiba mengikuti kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengambil ittiba pelajaran dari proses ritual haji, ya, umroh dan artefak data sejarah ya.
membuka wawasan dan cakrawala pikiran para jamaah. Ya, ini penting sekali Bapak Ibu. Jadi di balik haji itu berarti ada makosid apa? Makosidnya di antara adalah hifdzul aql, menjaga akal. Jadi kalau bicara makosid dicarikan yang populer 5 Pak. Pertama hifdzul, menjaga agama, protecting religion. Ya jelas orang haji dalam rangka mengamalkan rukun Islam yang kelima. Jadi menjalankan ada hifdzulnya. Tapi bukan hanya hifdzul saja. Ada hifdzul akalnya, menjaga akal. Menjaga akal dengan 2 cara, min haitsu al-wujub secara produktif dan min haitsu al-adam secara protektif. Kalau secara protektif di Pak Dokter Sadira yang paham bagaimana akal kita tidak boleh minum minuman komer, kan itu ya, minum minuman yang merusak akal ya. Tapi yang min haitsu al-wujub dari sisi produktifnya Pak, bagaimana kita terus meningkatkan literasi supaya akal kita itu tidak berhenti. Jadi sampai ada anekdot Pak Bu. Jadi apa itu anekdotnya ini kritik untuk kita. Bapak Ibu nggak usah marah ya. Jadi konon otaknya orang Indonesia itu seperti ditawarkan ya, kalau pakai kompetisi namanya apa? Sing nawar paling dulu nanti ada lelang di lelang, ada lelang kotak Pak ya ceritanya. Lelang kotanya orang Amerika, lelang kotanya orang Jepang, sama lelang kotanya orang Amerika itu cuma ditawar 10 juta. Orang Jepang itu 15 juta. Kotanya orang Indonesia ditawar 30 juta. Orang pada protes. Kok bisa? Amerika lebih bagus. Apa jawabnya? Kenapa kotanya orang Indonesia belum dipakai kan? Jadi maksudnya gini kita perlu memaksimalkan penggunaan akal untuk berpikir secara maksimal, secara produktif ya. Iya, masih unik benar ya. Padahal Yunsewu peradaban manusia itu akan bisa eksis dan tumbuh kalau orang bisa memaksimalkan penggunaan akalnya. Dan itu dalam bahasa Quran, kenapa manusia disebut dengan insan itu karena kasih akal. Sehingga perintah pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insan bukan khalaqal bashar. Dalam bahasa Arab di Quran itu untuk menyebut manusia kan banyak, ada Bani Adam, ada Basharun, ada Nasun, ada Insan. Banyak, itu punya makna secara tafsir. Kalau disebut insan itu konotasinya dari manusia yang berpikir. Sehingga ulama-ulama usul fikih mendefinisikan mahwal insan. Siapa itu manusia? Al insanu huwa hayawanun nafiqun. Manusia adalah hewan yang berpikir, natik. Dari kata natik muncul kata mantik, logika. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, di balik haji sesungguhnya kita juga disuruh untuk meningkatkan literasi karena bisa belajar dari banyak orang cara ibadahnya yang macam-macam, kulturnya, bangsanya, bahasa. Disitulah kita bisa meningkatkan tabatul haq, bisa bertukar pikiran. Maka jangan sampai justru Bapak Ibu jamaah kita haji tapi wawasannya masih seperti kakak dalam itu harus sudah open horizon, wawasannya harus semakin luas. Dan ini tugas para jamaah ya Bu ya. Masih berapa menit lagi Bu ya? Di menit nanti biar Nyun Sewu mungkin Bapak Ibu sebagai pembimbing dan pendamping Nyun Sewu karena sama kita juga macam-macam mesti ngomong desa-desa masuk hotel. Nah, kalau literasinya nggak dibangun bingung, ini hotel bagusnya begini toh kamar mandi nggak ada tidurnya karena dia berpikir iya dong dia itu nggak ada tidurnya ya dong, kemudian mau nyemprot bingung ya kan, padahal mestinya tinggal tidur gitu. Nah ini tugas panjenengan Bapak Ibu meningkatkan literasi mereka ya, dengan
berurusan dengan penuh dedikasi, pimpin doa, pimpin ritual, ngomong, itu sebagainya. Oke. Yang tidak kalah pentingnya adalah mensyukuri nikmat Allah. Qalban, lisan, wa aqdaan awalkan. Tidak hanya bersyukur alhamdulillah di usia ini saya sudah bisa haji dan umroh. Syukuri Bapak Ibu. Tidak semua orang ditakdir oleh Allah bisa haji. Haji betul-betul panggilan Allah. Ada yang sudah dipanggil berkali-kali tapi karena nggak memperhatikan sampai akhir hayatnya nggak jadi haji. Hanya cinta itu. Sudah nabung malah diambil. Makanya orang kalau sudah nawai haji ini jenengan yang mau tentang sampai mana wis nawai itu haji wasa kepenginan pengen ganti mobil pengen tanah karena itu berani berat. Ada sudah nawai itu mampu di sini bertanya kayak tanah kau tetap dulu kan sampai tunggu yo pikir aku haji akhirnya apa dia berpikir punya tanah yang mudah susah ternyata apa yang terjadi umurnya nggak ya sudah beli tanah kan dicabut ya uangnya dicabut tangga saya dapat tapi nggak sesuai nama sudah daftar haji dicabut akhir montek itu ya sudah haji tapi usianya sudah padahal orang kaya Pak pembantunya itu banyak pada waktu berjasa ya ini bagi kita sesungguhnya pembelajaran Bapak Ibu kita tidak tahu lawali zaman karena hidup itu seperti putaran siang dan malam kadang gelap kadang terang bumi itu bulat maka kita juga di saat berada dalam posisi yang dominan ingat satu saat ini nggak selamanya teorinya Ibnu Khaldun mengatakan sesuai dengan ayat Quran wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas hari-hari kita putar itu ya sebagaimana putaran bumi di kalangan manusia kadang tadinya jadi pejabat tinggi ya itu sudah sunah kehidupan aku. Awak ini kan si mobil akan dipakai tadi semua 50, 60 mulai. Seperti orang naik di puncak. Kalau sudah di puncak, pilihannya yang tiga. Pertama, bertahan untuk sementara. Yang kedua, turun pelan-pelan atau turun tribulasi. Nah, jadi Pak Dr. Samir itu hebat ya. Bertahan untuk sementara. Nanti kalau turun kita pelan-pelan, jangan sampai tribulasi banyak. Saya juga sadar betul Pak, pada saatnya saya sudah 52 tahun sekarang ya. Kemarin tanggal 4 ya, baru 4 Desember ya. Saya sadar ya, saya harus sadar ada generasi akan mengganti dan terus teori peradaban. Oke. Syukuri nikmat Allah di saat Bapak Ibu kita semua jamaah kita masih bisa haji umroh didorong untuk bersyukur diingat ini anugerah tidak semuanya orang qadar Allah bisa supaya mereka happy di saat yang senggang jangan sampai dikendon-kendoni makanya yang saya panjenengan perlu kesenangan bersama si sudah sampai boleh teko haji dan umroh ceritaku sing apik-apik motivasi. Jangan malah cerita yang jelek-jelek. Wah, belum aku haji sebulan aku orang delok apa nek bangunan ireng gitu kan. Ngerti kok tak pakai Avanza nggo Grab malah jelas untungnya kan ya. Astaga, itu namanya busuk ya. Pembuatan busuk pasca haji enggak boleh ya. Ceritakan yang beku seneng kan haji nang kono. Gimana nggak senang satu rekaan saja dilibatkan 100.000 ya di Masjidil Haram di Medina 1.000 jadi semangat umur sampai 30 lagi 60 tahun saya sampai dikasih umur sampai 62 tinggal sisa berapa lagi sampai bisa haji umur insya Allah fadilah pahalanya sebagaimana janji Nabi akan berlipat. Dan itu kata Sayyid Maliki bukan hanya berlaku pada sholat Bapak Ibu, sedekah jenengan di sana juga akan dilipatkan 100.000 kalau di Mekah, kalau di Medina 1.000. Jadi dalam bukunya Sayyid Maliki disebut ini bisa dikiaskan bukan hanya pada sholat, tetapi juga pada sedekahnya, menolong orangnya. Jadi nanti di acara haji macam-macam, ada yang fokus
bisa matang sekian kali, oke itu juga bagus. Tetapi ada dimensi ibadah lain yang bisa panjenengan ambil yang tidak seperti umumnya. Ya tadi menolong orang di rumah, memberikan panduan. Oke. Yang paling penting juga mendidik jiwa ya. Sebab sampai dalam perjalanan wisata ada kesulitan-kesulitan yang tentu memerlukan kesabaran, kenabahan supaya tidak banyak mengeluh di jalan. Berusaha untuk selalu bersyukur dan bersabar. Ini dua kata kunci supaya kita memiliki mentalitas yang sehat. Orang yang problem illness mentality itu biasanya karena dia tidak bisa mengamalkan dua jalan syukur dan sabar. Makanya sekiranya perlu dipahami. Tapi saya ingin kasih anda keterangan bahwa ibadah haji di sana akan dilipat gandakan. Jangan sampai merusak cara beribadah kita. Ada cerita suami istri haji, dia yang laki itu nggak biasa sholat tertentu, sholatnya bolong-bolong. Begitu pulang haji, kumat ya. Sholatnya si bolong-bolong dicolek oleh istrinya, bang sholat lagi. Kemarin kan sudah dilipat gandakan, jadi si ibu gitu. Sesekali nggak sholat masih tertambah yang kemarin waktu. Haji dan Ica berpikir yang keliru juga sebenarnya. Manusia orang semakin dikasih rahmat Allah, dia akan semakin menjaga